hanya membawa C pemberitahuan saja, atau pemilih yang datang membawa A pindah memilih saja. Saya menjawab bahwa hal tersebut belum diperintahkan oleh KPU RI, maka tugas kita sampai perintah itu datang menyampaikan kepada pemilih untuk memastikan dia datang ke TPS membawa KTP elektronik. Itulah langkah elegan yang bisa kita lakukan pada hari ini. Dan mohon tidak ada pertanyaan terkait hal itu lagi. Ketika ada perintah melalui surat dinas atau juknis, maka sesegera mungkin akan kita sampaikan kepada pemilih, termasuk kepada KPPS, agar diimplementasikan dengan baik. Soal pemilih saya pikir selesai, termasuk diantaranya ketika ada pemilih yang sudah pindah domisili, namun belum sempat untuk mengurus DPTB, maka dia dapat dilayani di TPS sesuai dengan alamat di TPS-nya. Saya contohkan begini, ketika saya pribadi misalnya pindah domisili ke suatu nagari, saya taruh nagarinya itu nagari Batu Gadang, Kuranji Hulu di Padang Pariaman. Di sana kita taruh ada TPS-nya 17, saya contohkan. Saya di dalam alamat tertera di TPS saya itu diletakkan di TPS 2 atau TPS terdekat saya itu adalah TPS 2 atau TPS 3 atau taruhlah di TPS 3. Nah, pada hari pemungutan suara saya datang ke TPS. Dengan alasan saya sudah pindah domisili, tentu saya datang membawa KTP elektronik saja. Bagaimana pemberlakuan yang dilakukan oleh KPPS 4? Cek apakah saya sudah terdaftar di TPS 1 sampai 17 di Nagari Batu Gadang itu. Jika belum terdaftar di antara TPS suatu wilayah kerja PPS, maka saya dapat dilayani di TPS tempat saya datang tadi sepanjang surat suara masih tersedia. Tentu konsepnya adalah sepanjang surat suara masih tersedia. Saya pikir perihal ini menjadi. Kemudian persoalan penghitungan suara. Teman-teman KPPS kalau ada pertanyaan, saya mohon nanti di Japri ke PPS dan PPK-nya, nanti di Japri oleh PU-nya kepada saya biar kita jawab. Kalau pertanyaannya sama atau berbagai pertanyaan sudah saya jawab, tidak usah lagi untuk ditanyakan. Kemudian berikutnya adalah soal persiapan penghitungan suara. Teman-teman semua, soal pemilih saya pikir sudah. Soal bagaimana kita melayani pemilih di TPS, saya yakin teman-teman sudah paham. Termasuk bagaimana melayani pemilih disabilitas. Saya juga yakin bahwa teman-teman sudah paham. Ini diperankan oleh KPPS 6 dan KPPS 7. Ketika ada pemilih disabilitas kita datang ke TPS, kalau dia tidak bisa berbicara, maka gunakan bahasa isyarat atau minta dia keluarganya yang bisa berbahasa isyarat untuk berkomunikasi kepada pemilih agar tidak terjadi miskomunikasi. Ketika pemilih kita tidak bisa mendengar misalnya, maka tepuk bahunya untuk sebagai sarana berkomunikasi kepada pemilih. Kalau misalnya ada yang tidak bisa jalan atau kakinya ada cedera dan lain-lain sebagainya, agar dipandu oleh KPPS 6 dan KPPS 7 ke TPS untuk dibantu pemilih kita. Ini bagian dari layanan-layanan inklusi kepada pemilih kita. Termasuk pemilih yang datang ke TPS dalam kondisi hamil, dalam kondisi misalnya disabilitas, dalam kondisi dia sedang membawa anak kecil dan lain-lain sebagainya, agar Ketua KPPS memprioritaskan pemilih ini. Agar di TPS kita menyiapkan 5 kursi yang prioritas. Kursi ini kemudian diduduki oleh pemilih-pemilih kita yang berkebutuhan. Pemilih yang sakit di rumahnya atau mengalami gangguan atau kondisi tertentu di rumahnya, tentu nanti dapat dilayani oleh KPPS dari mulai jam 12 siang. Nah, persiapan penghitungan suara ini dipastikan dilakukan sesuai dengan jadwalnya. Jadwal maksudnya adalah penghitungan suara wajib dilakukan mulai dari jam 1 atau setelah pemungutan suara berlangsung. Kalaupun penghitungan suara kita, kalaupun pemungutan suara kita dianggap misalnya seperti TPS Loksus selesai jam 11, maka jam 11 itu belum boleh dimulai
penghitungan suara. Penghitungan suara itu boleh dimulai dari jam 1 atau dari mulai pemungutan suara itu sudah selesai dilakukan oleh pemilih dan TPS sudah ditutup oleh ketua KPPS sesuai dengan jadwalnya. Pada saat persiapan penghitungan suara ini menjadi penting, teman-teman semua. Saya tidak ingin jumlah suara yang diterima oleh KPPS sesuai real berapa yang diterima. Saya tidak ingin jumlah surat-suara dicatat di dalam C hasil kita itu sesuai dengan rumus berapa jumlah pemilih di dalam DPT ditambah 2%. Ini akan menjadi persoalan-persoalan lainnya. Yakin apa yang saya sampaikan. Maka berapa surat suara yang diterima di TPS, sebanyak itu pula yang akan dicatat di dalam C hasil kita, termasuk di dalam sertifikat salinan kita. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah-tambah. Saya contohkan, di suatu TPS ada pemilih 200 pemilih. Kemudian harusnya atau idealnya di TPS tersebut surat suaranya diterima sebanyak 204. Namun ternyata diterima di TPS itu hanya 185. Bagaimana cara KPPS bersikap? Pertama, pastikan berapa C pemberitahuan yang sudah diserahkan kepada pemilih. Kita anggap misalnya C pemberitahuan yang sudah diserahkan kepada pemilih 150. Berarti diperkirakan surat suara yang datang ke TPS itu dapat melayani seluruh pemilih yang akan datang pada TPS itu. Tidak perlu kemudian dilaporkan tidak perlu dicatat surat suara itu diterima 185 lalu kemudian dicatat 204. Tidak, ini bentuk kebohongan yang nanti teman-teman akan kerepotan atau pencatatan penghitungan lainnya. Di antara persiapan yang penting berikutnya itu adalah memastikan surat suara yang tidak terpakai itu dicoret oleh KPPS agar ini tidak disalahgunakan. Dicoret, dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya. Pertama, surat suara yang tidak digunakan dalam satu kelompok dicoret lalu dijumlahkan, dicatat. Kemudian surat suara yang sudah digunakan atau keliru coblos itu juga dikelompokkan di dalam satu kelompok, kemudian dicoret, disilang di bagian data KPPS itu yang tempat ketua KPPS menandatangani surat suara. Nah, setelah ini clear, baru kemudian dilakukan pembukaan kotak suara. Di luar dikeluarkan seluruh surat suara yang sudah digunakan, diperlihatkan kepada saksi yang hadir, kemudian dihitung dengan cermat. Setiap proses penghitungannya itu lalu dicatat di dalam C hasil. Teman-teman agar tertib memulai penghitungan suara, dimulai dari Presiden, kemudian dilanjutkan dengan DPR RI, dilanjutkan dengan DPD, dilanjutkan dengan DPRD Provinsi, kemudian diakhiri dengan DPRD Kabupaten Kota. Ini penting. Agar proses di TPS itu tidak dianggap melanggar prosedur. Karena konsekuensi dari melanggar prosedur itu bisa macam-macam. Dari pemilu ke pemilu, pasca putusan PHP atau putusan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, kita sering mendapati situasi-situasi yang di luar prediksi. Nanti saya penghitungan suara itu dilakukan oleh ketua KPPS yang dibantu oleh anggota KPPS. KPPS yang lain, KPPS 3 dan 4 tentu berada pada C hasil yang sudah disiapkan di dalam papan pengumuman. Kemudian KPPS 2 membantu ketua KPPS dalam rangka membuka surat suara yang akan dihitung. Kemudian KPPS 6, KPPS 7 membantu ketua KPPS dalam rangka melipat kembali dan mengikatnya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau surat suara DPR, DPR Provinsi dan Kabupaten Kota itu diikat 10-10. Kemudian surat suara Presiden diikat sebanyak 25 ikatan. Kemudian dalam proses pengikatan ini penting untuk dicermati
agar diikat sesuai dengan dan dikelompokkan sesuai dengan perolehan suara partai politik masing-masing. Kadangkala kita abai perihal ini ketika ada terjadi proses penghitungan suara di kecamatan. Inilah kemudian yang menyebabkan proses penghitungan suara di kecamatan itu berlangsung lama karena proses pengelompokan surat suara yang sudah terpakai di TPS itu tidak diperhatikan dengan baik oleh KPPS. Ini tentu dilakukan oleh KPPS 6 dan KPPS 7 melipat kembali, mengelompokkannya berdasarkan suara sah dan tidak sah, mengelompokkannya berdasarkan perolehan suara masing-masing partai politik atau masing-masing paslon atau masing-masing DPD. Ini penting untuk dilakukan. Ketika ada sesuatu lain hal pada rekapitulasi di tingkat kecamatan, proses penghitungan suara ulang dapat dilakukan dan tidak terlalu lama. Tapi kalau tidak dikelompokkan dengan baik, maka proses penghitungan di kecamatan itu berlangsung sangat lama sekali, sehingga rekapitulasi di tingkat kecamatan itu berlangsung bahkan sampai 14 hari. Ini tentu tidak kita inginkan. Tentu sangat melelahkan bagi teman-teman PPK dan PPS sebagai aktor utama di dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kemudian persiapan penghitungan suara berikutnya yang paling penting adalah Ketua KPPS wajib matanya tajam, melihat dengan benar di mana coblosan itu di mana terdapat coblosan. Suara yang digunakan ketika mengumumkan surat suara itu sah atau tidak sah harus keras, terdengar oleh semua saksi yang hadir. Kalau rasanya dibutuhkan menggunakan mikrofon atau mungkin kita pakai megafon, itu digunakan. Silahkan digunakan. Sehingga penghitungan suara itu dilakukan dengan keras. Karena kalau suara ketua KPPS pada saat itu misalnya tidak keras, tidak terdengar, ini akan berefek kepada penghitungan suara ulang. Kalau ketua KPPS ketika proses penghitungan suara itu meninggal dunia, mengundurkan diri, atau sakit dan pingsan yang menyebabkan proses penghitungan suara itu tidak dapat dilakukan, maka sesegera mungkin anggota KPPS baru kemudian dituangkan di dalam berita acara dan diumumkan kepada saksi dan pengawas TPS yang hadir. Siapa ketua KPPS yang baru? Dan ketua KPPS yang baru melanjutkan proses penghitungan suara. Ini penting untuk saya sampaikan. Ini kan peristiwa ajal ini adalah sesuatu yang di luar dugaan kita. Mana tahu sedang dia menghitung suara, ada yang meninggal KPPS kita. Tentu hal ini tidak kita inginkan. Namun skema exit law-nya atau jalan keluarnya tentu harus kita sampaikan dengan baik. Di dalam proses penghitungan suara juga harus dicermati bagaimana teman-teman ketua KPPS ini meneriaki dengan baik, kemudian KPPS 3 dan KPPS 4 mendengar dengan baik yang diumumkan atau yang disorakkan oleh ketua KPPS. Contoh misalnya, untuk surat suara presiden, ketua KPPS menggunakan istilah paslon, kemudian nomor urut berapa, lalu menyampaikan sah. Paslon nomor urut 60 sah. Paslon nomor urut 67 sah, dan lain-lain sebagainya. Kalau surat suaranya tidak sah, tinggal dikatakan tidak sah, tanpa menyebutkan paslon dan tanpa menyebutkan nomor urutnya. Ini penting. Begitu juga untuk DPD. Tinggal menyebutkan calon nomor urut berapa, lalu disampaikan sah. Calon nomor urut 309 sah misalnya. Calon nomor urut 470 sah. Kemudian KPPS 3 atau KPPS 4 mencatatnya di dalam. Begitu juga kalau suaranya tidak sah karena terlalu banyak coblosan atau dicoblos tidak menggunakan alat coblos atau dicoret-coret atau ditanda-tandai oleh pemilih, maka tinggal disebutkan tidak sah saja. Termasuk kalau dicoblos di dalamnya adalah calon DPD yang didiskualifikasi. Itu pun kalau ada. Begitu juga di dalam penghitungan suara untuk suara DPR, DPR provinsi, dan DPR kabupaten kota. Dengan cara menyebutkan partainya apa,
kemudian sah dan tidak sahnya. Misalnya ada coblosan di partai politik saja, partainya misalnya Partai Mangga, tinggal sebutkan Partai Mangga sah, Partai Bengkuang sah, dan lain-lain sebagainya. Jika coblosannya itu di di nomor urut caleg, maka disebutkan Partai Mangga caleg nomor urut 9 sah. Kalau surat suara itu tidak sah, tinggal disebutkan tidak sah. Teman-teman semua, agar ketentuan sah dan tidak sah di dalam surat suara DPR, DPR provinsi, dan DPR kabupaten kota ini betul-betul diperhatikan. Karena di dalam peraturan kita ada 16 ketentuan suara itu sah, model atau variannya ada 16 varian. Substansinya adalah ketika coblosan dilakukan atau terdapat di dalam satu kolom partai, maka suara itu dipastikan sah untuk partai itu kalau seandainya tidak mengenai calonnya. Jika mengenai satu calon, maka suaranya sah untuk calon yang berada di dalam partai itu. Jika mengenai banyak calon di dalam satu kolom, maka suaranya tetap sah untuk partai politik tersebut. Termasuk jika mengenai calon yang TMS di dalam partai itu, maka suaranya tetap sah untuk partai politik tersebut. Ini penting untuk dicermati. Begitu juga yang harus dipahami, saya ini punya pengalaman empirik di Kabupaten Padang Peraman. Satu lembar surat suara itu nilai suaranya 1 suara. Jadi kalau ada yang mencoblos 1 kali di partai, kemudian mencoblos di nomor urut caleg atau nama calegnya, maka suaranya 1 untuk caleg di dalam partai itu. Jadi jangan diceklis 1 untuk partai lalu diceklis lagi untuk calegnya. Maka itu akan terhitung 2 suara di dalam satu partai itu. Maka nanti dipastikan jumlahnya tidak akan sinkron. Kuncinya adalah di dalam penghitungan suara itu adalah jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih wajib sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan wajib sama dengan suara sah dan tidak sah. Jika ada yang bertanya, bagaimana kalau tidak sama? Maka jawaban saya, wajib disamakan. Jika ada yang bertanya, bagaimana cara menyamakannya? Jawabannya adalah disamakan jumlahnya. Saya pikir ini untuk dapat dipahami dengan baik. Jika teman-teman teliti dalam bekerja, maka dipastikan jumlah surat suara yang digunakan akan sama dengan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih, juga akan sama dengan suara sah dan tidak sah. Ini penting. Kemudian berikutnya yang perlu saya ingat adalah bagaimana kemudian surat suara yang sudah kita gunakan, kemudian dokumen-dokumen hasil pemilu ini, itu kita kelola dengan baik. Untuk dokumen C hasil, dipastikan ditandatangani dahulu oleh ketua dan anggota KPPS bersama saksi, lalu kemudian diperbolehkan dipublikasi oleh siapapun di TPS itu, termasuk masyarakat, termasuk pewarta, termasuk pemantau pemilu, apalagi saksi. Ketika sudah ditandatangani dengan baik, sudah ditandatangani oleh saksi, baru kemudian anggota KPPS yang memegang akun Sirekap dapat melakukan proses foto menggunakan Sirekap mobile. Lain halnya dengan salinan. Salinan C hasil itu dibuat oleh KPPS satu rangkap, kemudian sebelum digandakan, diperlihatkan kepada pengawas dan saksi. Jika ada kekeliruan akan diperbaiki sesuai dengan C hasil. Jika sudah benar, maka lalu digandakan. Setelah digandakan, baru ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS dan saksi. Yang perlu dicermati adalah
master C hasil salinan ini betul-betul ditandai dengan baik. Artinya yang Chal teman-teman tulis tiwa itu demi. atau yang Ipal asli yang gala ditandatangani, maaf, yang asli yang ditulis langsung. Ini penting agar disimpan di dalam kotak suara menggunakan menggunakan amplop yang bertuliskan di dalam amplop itu adalah C hasil salinan. Teman-teman semua, nanti akan ada beberapa dokumen amplop dan penggunaannya. Ini penting untuk saya sampaikan. Pertama misalnya, teman-teman KPPS akan menemukan amplop C hasil salinan. Tulisan di bawahnya adalah di luar kota. Saya ingin menjelaskan bahwa 2 amplop berisi pertama C hasil salinan untuk 5 jenis pemilu yang dimasukkan ke dalam plastik ziplock, kemudian dimasukkan ke dalam 2 buah amplop yang disediakan. Artinya ada 2 rangkap C hasil salinan yang dimasukkan ke dalam amplop tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam kotak. Tadi kan amplopnya ada 3. Berarti KPPS menyiapkan 3 amplop. Yang 2 amplop dimasukkan di dalam plastik ziplock, kemudian dimasukkan ke dalam amplop, ditaruh di dalam kotak suara presiden dan wakil presiden. Yang 1 amplop ditaruh di luar. Jadi kalau ada tulisannya di luar kotak, itu benar untuk 1 amplop, yang 2 amplopnya lagi yang benar adalah ditaruh di dalam kotak. Ini penting untuk disampaikan. Jadi teman-teman, kalau nanti ditemukan 3 amplop yang tulisan di atasnya adalah untuk C hasil salinan, di bagian bawahnya tertulis di luar kotak, yang benar adalah 2 buah amplop itu untuk di dalam kotak, 1 amplop untuk di luar kotak. 2 amplop yang di dalam kotak ini berisi 2 rangkap C hasil salinan 5 jenis pemilu yang dimasukkan ke dalam plastik ziplock, kemudian dimasukkan ke dalam amplop yang 2 tadi. Teman-teman segel, kemudian dimasukkan ke dalam kotak presiden. Teman-teman KPPS nanti juga akan menemukan amplop untuk C hasil. Jadi tidak saja amplop untuk C hasil salinan, tapi juga amplop untuk C hasil. Amplopnya kecil, tentu sementara C hasilnya besar sekali karena berupa plano. Pertanyaannya, bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya adalah C hasil plano itu setelah kita gulung dengan baik, kemudian dibungkusi dengan amplop dengan yang tertulis C hasil. Kemudian segelnya dipasang di sana, baru kemudian dimasukkan ke dalam plastik selongsongan yang sudah disediakan. Artinya amplop ini untuk mengikat C hasil plano itu, kemudian di sanalah nanti segel itu ditempel, baru kemudian diikat dengan karet, lalu dimasukkan ke dalam plastik selongsong, lalu diikat kepala plastik kepala plastik selongsong itu, lalu dimasukkan ke dalam kotak. Ini penting. Nanti biar teman-teman tidak kebingungan nanti pada hari pemungutan suara. Pertanyaannya, tadi ada 3 amplop C hasil salinan. Yang 1 amplop yang di luar ini bagaimana? Itu nanti diserahkan oleh KPPS kepada ketua KPPS, oleh ketua KPPS dan KPPS. Jadi ini penting, teman-teman PPS, agar dipastikan teman-teman menerima minimal 1 rangkap C hasil salinan yang akan diumumkan di PPS. Ini wajib diumumkan oleh PPS dari mulai setelah proses penghitungan suara dimulai sampai 7 hari. Karena konsekuensinya adalah pidana pemilu. Jika ada yang kreatif, seluruh C hasil salinan itu di-scan, dibuat di dalam Google Drive. Lalu Google Drive-nya dibuatkan QRIS
atau ditempel di kantor PPS. Apakah ini dibolehkan? Jawabannya dibolehkan. Bahkan dipublikasi di medsos PPS atau di medsos PPK, bahkan boleh dipublikasi di medsos KPU Kabupaten Kota. Ini penting agar pemilu kita yang terbuka dapat benar-benar dirasakan oleh berbagai pihak. Substansinya adalah kewajiban KPPS mengumumkan selama 7 hari di PPS, kemudian ketika ini tidak dilakukan, maka sanksinya adalah pidana pemilu. Ini penting untuk saya ingatkan agar PPS pada malam hari setelah proses penghitungan suara menjemput atau menerima atau memastikan KPPS menyerahkan C hasil salinan ini minimal 3 rangkap. Nah, ini saya sampaikan. Minimal 3 rangkap isinya. 1 untuk PPS, 1 untuk PPK, 1 rangkap untuk KPU Kabupaten Kota. Kenapa ini penting? Agar PPK apalagi KPU Kabupaten Kota dapat mengontrol proses rekapitulasi di kecamatan agar tidak salah-salah hitung di tingkat kecamatan. Begitu juga untuk pimpinan di tingkat KPU Kabupaten Kota barangkali dihubungi oleh pihak-pihak eksternal seperti pemerintah daerah atau mungkin pihak-pihak eksternal lainnya. Mereka membutuhkan C hasil di TPS, maka ini dapat dikomunikasikan oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota. Atau bisa juga dengan cara meminta mereka memfoto C hasil yang besar itu di TPS. Ini penting untuk diperhatikan. Jadi teman-teman, saya kembali lagi, tadi ada 3 amplop C hasil salinan, 2 amplopnya yang masuk ke dalam kotak, 1 amplopnya berisi 3 rangkap 5 jenis pemilu, kemudian dikirim oleh Ketua KPPS kepada PPS pada saat penyerahan kotak di malam hari. Nanti PPS menyerahkan sisanya kepada PPK dan kepada KPU menjadi bahan bagi KPU untuk mengendalikan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kemudian satu lagi ada amplop yang bertuliskan C pemberitahuan. Teman-teman KPPS, amplop C pemberitahuan itu nanti diisi oleh teman-teman KPPS dengan C pemberitahuan yang digunakan oleh pemilih pada saat menggunakan hak pilih, termasuk diisi dengan A pindah memilih yang digunakan oleh pemilih DPTB yang datang ke TPS menggunakan hak pilih, termasuk dokumen yang digunakan untuk melayani pemilih DPK. Formulirnya nanti akan dikirim kepada teman-teman. Ini formatnya belum ada, masih menunggu dari KPU RI. Termasuk di dalamnya diisi potongan C pemberitahuan kalau tidak salah ya, potongan C pemberitahuan yang sudah didistribusikan. Sehingga dokumen ini kemudian dimasukkan ke dalam satu amplop, lalu disegel dan dimasukkan ke dalam kotak presiden. Pertanyaannya adalah, apa gunanya C hasil salinan termasuk misalnya C C pemberitahuan ini berguna bagi KPU kabupaten kota masing-masing untuk mempertanggungjawabkan kerja teman-teman KPPS nanti ketika ada sengketa hasil, termasuk untuk dokumen pemilu tahun 2024 yang akan disimpan secara digital di KPU RI. Ini penting untuk dilakukan, ini adalah terobosan baru. Nanti KPU RI setelah pemilu kita ini selesai akan menyimpan ini secara digital sehingga dapat diakses oleh siapapun hingga nanti di kemudian hari, sehingga tadi teman-teman ketika diperlukan informasi-informasi pada pemilu tahun 2024 datanya tidak hilang, datanya dapat diakses di kemudian hari. Kemudian saya pikir soal pengiriman kotak dan dokumen kepada PPS dan PPK sudah saya sampaikan. Kemudian PPS saya ingatkan lagi, sehari pada saat yang sama setelah C hasil salinan diterima dari KPPS agar segera diumumkan, dari sekarang disampaikan kepada Pak Wali Negari bahwa dinding kantornya akan dipergunakan untuk mengumumkan C hasil salinan. Ini akan memakan tempat yang sangat banyak, bisa digunakan dengan menumpuk satu per TPS di dalam satu pengumuman. Nanti kalau ada TPS kita sampai
98 TPS atau bahkan sampai 100 TPS, tentu tumpukannya di dinding kantor kelurahan atau kantor desa itu sebanyak 100 tumpukan pengumuman. Nah, maka oleh sebab itu sebagai cara kita memanfaatkan teknologi, boleh pengumuman itu kemudian kita lakukan dengan menyimpannya di dalam Google Drive, lalu mengumumkan ke publik menggunakan QRIS atau menggunakan cara-cara lainnya. Substansinya adalah penting bagi PPS untuk mengumumkannya. Kemudian terakhir yang ingin saya sampaikan, teman-teman PPK dan PPS, kami mencoba mempersiapkan penyelenggaraan pemilu ini dengan cara membangun optimisme yang baik, dengan cara membangun persuasif yang baik. Mungkin seluruh teman-teman PPK sudah bertemu dengan kami pada BIMTEK di KPU Provinsi Sumatera Barat kemarin. Penyampaian yang kami lakukan dengan cara yang sangat ramah. Kami mencoba menggambarkan bahwa pemilu tahun 2024 dilaksanakan oleh KPPS itu dengan cara yang dengan penuh penuh rahmah, dengan tidak penuh tekanan psikologis bagi KPPS kita. Saya mohon suasana dan nuansa ini ditularkan kepada KPPS kita dengan baik. KPPS kita ini harus disupport oleh PPK dan oleh PPS. PPK dan PPS wajib menjadi supporting system bagi KPPS selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Menjelang hari pemungutan suara, PPK PPS membantu memonitoring dan mengevaluasi KPPS di dalam rangka penyebaran informasi dan pengumuman dan penyebaran C pemberitahuan, termasuk melaporkan C pemberitahuan yang tidak didistribusikan, termasuk mengawal soal di mana tempat atau lokasi TPS dilaksanakan dan mengawal kelengkapan lainnya di TPS seperti apa yang tadi saya sampaikan. Ini tugas PPK dan PPS. Kalau ada yang belum sempat dibeli oleh teman-teman, tolong untuk diingatkan dengan baik. Ini dibeli, tidak usah dimarah-marahi. Yang penting itu ada. Yang penting itu harus ada, wajib ada, dan disampaikan dengan komunikasi-komunikasi yang baik kepada KPPS kita. Kemudian pada hari pemungutan suara, saya pengen PPK PPS standby dari mulai jam 6 pagi sampai jam 9 pagi untuk memastikan segala suasana dan kelengkapan di TPS itu berjalan dengan baik. Suasananya sudah dimulai dari jam 6, jam 7 TPS sudah dibuka. Segala kelengkapan TPS itu dapat dapat dibantu oleh PPK PPS. Saya contohkan misalnya, jika pagi-pagi KPPS melaporkan tintanya kurang 1 kotak misalnya, ya sampaikan saja, nanti kita akan carikan dari kotak-kotak, dari tinta dari TPS yang lain. Nggak usah kemudian dirisaukan oleh teman-teman KPPS. Kalau ada laporan surat suaranya kurang, tinggal dicek berapa C pemberitahuan yang sudah didistribusikan. Kemudian kalau ada suasananya, misalnya dokumen-dokumennya tidak ditemukan, tolong dibantu untuk dicarikan di TPS. Jadi agar teman-teman KPPS kita pada saat memulai pemungutan suara itu berlangsung dengan baik, pikirannya enjoy karena mereka akan melayani pemilih dan juga akan melayani saksi. Rekaman advokasi jika terjadi persoalan-persoalan, perselisihan, terjadi perbedaan pendapat sesama saksi atau terjadi perbedaan pendapat dengan pengawas TPS. Kemudian pada siang hari bantu KPPS kita untuk memulai penghitungan suara. Perlihatkan, tunjukkan kepada KPPS kita mana kira-kira dokumen formulir yang digunakan, termasuk soal tempat duduk dan lain-lain sebagainya. Kemudian pada saat selesai proses penghitungan suara di malam hari, bantu mereka bagaimana proses penggandaannya dilaksanakan dengan baik. Dari mulai sekarang soal genset, soal
apa namanya printer dan lain sebagainya tolong dikomunikasikan dengan berbagai penyedia agar nanti KPPS dapat menyewanya dengan baik. Nah, nanti selesai proses penghitungan suara, bantu KPPS kita nanti bagaimana kotak-kotak suara itu, apa amplop-amplop itu, kemudian dokumen-dokumen itu diisikan di dalam amplop dan dimasukkan ke dalam kotak dengan baik. Lalu PPS dapat mengambil kira-kira atau mungkin apa namanya menjemput kira-kira dokumen yang diperlukan oleh PPS atau yang memang diperuntukkan oleh PPS. Artinya bagi teman-teman PPS, PPK dan KPPS penting saya ingatkan seluruh amplop yang disediakan pada saat memasukkan ke dalam kotak itu wajib tersegel dan seluruh kotak yang kita gunakan wajib tersegel dan dipasangi kabel tis. Ada pengalaman, proses di TPS biasa-biasa saja, tidak ada persoalan. Ternyata ada yang mempersoalkan kotak suara pada sampai di kecamatan itu ternyata tidak ada segel, tapi terpasang kabel tis. Ini dipersoalkan di MK. Putusannya adalah diminta untuk melaksanakan PSU kembali. Hanya soal segel yang lupa dipasang oleh teman-teman KPPS. Ini penting untuk dicermati. Mohon PPK PPS membantu proses-proses ini dengan baik. Barangkali itu saja penyampaian kami pada saat sekarang ini. Kita akan lihat nanti informasi dari admin apakah ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman PPK, PPS atau KPPS yang belum kita jawab atau wajib kita jawab. Kalau menurut catatan yang saya catat, kira-kira semuanya sudah saya sampaikan. Hah? Oke. Barangkali itu saja yang ingin saya sampaikan. Kalau masih ada 1-2 pertanyaan, saya akan jawab. Saya akan mohon nanti yang bertanya nanti melalui PPK saja atau melalui KPU Kabupaten Kota saja, atau mungkin kita berikan kesempatan kepada PPS. Silakan nanti untuk teman-teman mengelaborasi ini dengan baik. Tapi pertanyaannya adalah tidak lagi berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Kabak Teknis. Saya ucapkan mohon maaf kalau suasana Zoom kita ini harus kita lakukan seperti ini. Kemudian saya juga mohon maaf kalau teman-teman ada yang malam tadi masih begadang terpaksa harus buru-buru datang ke PPS atau PPK untuk Zoom, tapi ini wajib kita lakukan. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ori terkait APEK Akbar persiapan penyelenggaraan pemilu 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, sampai demikian saja apel akbar kita. Zoom ini tidak akan ditutup. Waktunya panjang kan? Zoom ini tidak akan ditutup. Zoom ini akan digunakan nanti untuk simulasi, untuk cek-cek di PPK Kabupaten Kota, nanti bisa kita pakai Zoom ini. Jadi kalau mau standby boleh, mau keluar juga boleh. Karena nanti akan kita konfirmasi saja lewat Zoom nanti sebagian. Kalau nanti sampai ke KPPS, jadi kita bisa masuk lewat sini untuk penjelasan-penjelasan trouble-trouble di tingkat KPPS maupun di tingkat PPK nanti. Jadi Zoom ini akan dibuka terus dan Bapak Ibu boleh live keluar dan nanti akan dikonfirmasi masuk lagi kalau ada hal-hal yang trouble yang perlu kita asistensi terhadap simulasi pelaksanaan Sirekap mobile nantinya. Demikian saja, terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu dalam Zoom Apel Akbar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini iyalah lagi wabarakatuh. Rekamannya kader kami. Minta rekamannya Pak dari awal Pak. Provinsi Pak.
Masuk ke top Kemitraan ini. ini, Pak. Namanya, Pak. Mohon, Pak. Tadi tentang BOP, Pak. Mohon upload ya, Pak. Kalau yang tadi Sudahkah? Sudah. KPPS 3.500.000. Kalau ada yang 2.500.000 tapi tidak disampaikan secara keseluruhan itu. Ibu sama dimohon Bapak Ibu Udah selesai belum nih Bang? samanya aja yang kita beli di Selo. Aku tidak bisa Udah selesai belum Kak ini Bang? Pak. batal DPTB. Sudah selesai. kadang-kadang kan mati mohon Bapak Ibu dibagikan. Izin pimpinan, apakah ada sesi tanya jawab pimpinan? Apakah ada sesi tanya jawab pimpinan? Keluar nih. Tapi ngeblok. Ngeblok orang itu. Belakang kok. Iya lah. Masuk. Ano awak? Ano kamera ba? Ano isa kamera di? Ko yang ko na. Awan. Ano ba nawawi? Kain tani ako ba? Beko ko cek bahasa bo dia po ko cek. Bahasa bo di Mare. Video. Videonya. Ini masuk Kak.